Sebelum memulai video ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Ade Rosanti Pradawati, C23552010002. Dalam video ini, kita akan membahas lebih jauh tentang multithread, terutama terkait pustaka thread. Pustaka thread sendiri merupakan kumpulan fungsi atau API yang memungkinkan kita mengelola thread dalam program. Thread adalah jalur eksekusi terpisah dalam sebuah aplikasi. Jadi ini thread-nya, thread yang berada di user space. Thread yang berada di user space ini dia tidak bisa berhubung langsung dengan thread di kernel space. Dia perlu adanya thread library yang menghubungkan antara thread di user space dengan thread di kernel space. Tujuan dari pustaka thread itu untuk mempermudah kita dalam membuat, mengelola, serta menyinkronkan berbagai thread dalam program. Ada 3 pustaka utama yang akan kita bahas, yaitu pthread yang biasanya digunakan sistem operasi Unix dan Linux. Kemudian ada Java Threads, biasanya digunakan Java Machine Learning dan Android. Kemudian ada Windows Thread yang tentu saja digunakan oleh Windows. Selain itu, kita akan melihat perbedaan antara implicit threading dan explicit threading di sini. Jadi implicit threading itu dia manajemen thread yang diatur secara otomatis oleh compiler runtime atau pustaka. Jadi pendekatan ini dia memudahkan pengembang dalam membuat program multithreading tanpa harus menangani detail pengelolaan thread. Makanya di sini dikatakan dia otomatis. Lalu berkebalikannya, explicit threading itu dia harus membuat secara manual threadnya, terus mengelolanya, menghentikan threadnya sesuai kebutuhan. Jadinya explicit threading ini dia memberikan kontrol penuh pada pengembang. Perbedaan utamanya itu ya ini tadi, di tingkat kontrol dan otomatisasinya. Kalau misalnya implicit threading itu dia otomatis, kalau explicit threading itu dia manual. Kalau misalnya implicit threading itu dia lebih cepat, lebih apa ya sebutannya, ya lebih efektif lah gitu, karena tidak perlu lagi kita buat gitu, sudah ada yang bisa kita pakai gitu. Sedangkan explicit threading itu dia fleksibilitasnya lebih besar gitu, dia memenuhi kebutuhan apa yang diinginkan oleh pengembang. Lalu masalah umumnya kan kalau misalnya kita bekerja dengan thread itu biasanya kadang bisa muncul seperti deadlock gitu. Deadlock itu dia dimana ada 2 atau lebih thread saling menunggu sumber daya yang dipegang thread lain. Jadi misalnya di sini ada thread 0. Thread 0 ini dia memegang resource 1. Tapi dia ingin memakai resource 2. Tapi nggak bisa dia pakai resource 2 karena resource 2-nya dipegang oleh thread 1. Dan thread 1 ini dia ingin memakai resource 1. Nah ini, dia ingin memakai resource 1. Tapi karena tadi resource 1 dipegang sama thread 0, jadinya terjadi deadlock di mana mereka saling menunggu. Sedangkan mereka nggak bisa jalan gitu tanpa resource satu sama lain. Lalu ada yang namanya rest condition. Rest condition ini dia ada di mana ada 2 atau lebih thread mengakses atau memodifikasi data secara bersamaan, dan hasil akhirnya itu bergantung pada urutan eksekusi thread tersebut yang bisa menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Jadi misalnya ada satu resource nih, misalnya ini yang Q-nya ini dia adalah resource, dan produser ini dia tiga-tiganya semuanya mengakses secara bersamaan resource yang di sini. Nah, jadi ketika
ketika setelah diolah dan diberikan ke konsumer, misalnya yang produser pertama ini dia adalah paling prioritas, jadi produser yang lain ini walaupun mereka sudah mengakses dan memodifikasi, misalnya dia hasil akhirnya justru malah semuanya yang diterima konsumer itu semuanya adalah hasil modifikasi produser satu doang, karena itu tadi, karena dia prioritas ke produser satu gitu. Dan karena dia modifikasi data secara bersamaan, maka yang akan disimpan dan disebarkan itu tidak tidak yang lain gitu, tapi yang ini tadi yang diprioritaskan tadi gitu loh. Jadi nggak dibuat misalnya oh ini nanti setelah di setelah dibuat ini disimpan diberi ke sini, terus ini diberi ke sini, setelah produser ini membuat ini. Istilahnya tuh kalau dalam buat Word tuh ada autosave-nya, tapi file aslinya cuma satu gitu loh. Autosave-nya memang banyak, cuman yang dipakai cuma satu gitu loh. Nah, dan yang diberikan konsumer ini yang satu ini, bukan autosave-nya gitu. Lalu ada yang namanya starvation. Starvation ini kondisi di mana sebuah thread tidak mendapatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkannya karena thread lain terus memonopoli sumber daya tersebut. Jadi kita misalkan thread 5 nih. Sebuah thread itu dia mempunyai prioritas 5. Nah, dia ini kan di sini 1 2 3 4, dia berada di antrian keempat. Misalnya kan. Setelah itu, misalnya prioritas 1 sudah selesai. Prioritas 2 sudah selesai. Terus masuklah prioritas 4 ke sini. Dia berarti di belakang prioritas 3, tapi di depan prioritas 5. Jadi prioritas 5 mundur. Jadi dia harus masih ngantri gitu loh. Dia tidak bisa mengakses resource karena ada yang menerobos gitu. Dia istilahnya tuh karena prioritasnya terlalu rendah gitu dibandingkan thread-thread yang lain. Ini adalah masalah umum yang sering terjadi di thread, di multi thread. Nah, ini kita buka dengan pustaka dari Pthreads. Pthreads ini dia bisa diakses melalui docs.oracle.com. Cari aja di Google itu Pthreads library. Biasanya dia muncul punyanya Oracle. Jadi tinggal di sini terus nih kan, creating the full thread, waiting for thread termination, segala macam. Ini adalah kayak dokumentasinya gitu. Kalau pengen buat Pthreads-nya ada biasanya dikasih dokumentasi gimana cara menggunakan Pthreads gitu. Nah, Pthreads itu dia kepanjangan dari POSIX threads. Nah, seperti yang tadi sebelumnya saya bilang, kalau Pthreads itu digunakan umum oleh sistem operasi Unix dan Linux. Terus Pthread ini dia menggunakan pendekatan explicit threading, di mana pengembang itu dia harus membuat dan mengelola thread secara manual. Namun ada beberapa pustaka seperti OpenMP yang memungkinkan penggunaan implicit threading di atas Pthread. Jadi dia itu pakai library-nya Pthread gitu, OpenMP. Nah, tapi Pthread-nya sendiri itu dia explicit threading. Paham kan sampai situ? Nah, terus tadi kan ada masalah umumnya. Nah, Pthread ini dia punya cara, mekanisme, solusi untuk mengatasi yang namanya deadlock, race condition, sama starvation. Nah, kalau untuk deadlock, dia itu solusinya dengan mengatur urutan penguncian mutex secara konsisten. Jadi dengan memastikan semua thread itu mengunci sumber daya dalam urutan yang sama, potensi deadlock itu bisa diminimalkan gitu. Selain itu, timeout pada penguncian mutex dapat mencegah deadlock dengan membatasi waktu tunggu thread. Ini misalnya kita balik lagi, yang ini tadi, yang thread 0 sama thread 1. Misalnya, jika dua-duanya ini kita kasih timeout gitu kan. Jadi misalnya si thread 0 itu dia kan megang resource 1 nih. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak ngapa-ngapain, maksudnya kayak stuck di situ aja gitu loh, nggak lanjut-lanjut, dikasih timeout 5 menit gitu. Kalau misalnya masih belum lanjut juga, yaudah kita termination, kita hentikan eksekusinya. Biar bisa diakses sama TI1
dengan thread one gitu. Jadi sama juga dengan thread one ini, dia tadi kan di resource 1 dia nge-stop kan gara-gara dia nggak bisa ngakses resource 1. Nah tapi setelah tadi udah diterminasi misalnya gitu, jadinya dia bisa mengakses resource 1. Jadi ya intinya deadlocknya tidak jadi deadlock lagi. Setelah itu ada tadi kan race condition. Nah cara Pthread mengatasi race condition itu dia dengan menyediakan mekanisme sinkronisasi, misalnya kayak mutex, juga condition variables. Nah, kalau mutex itu digunakan untuk mengunci akses ke data bersama sehingga hanya satu thread yang dapat mengakses atau memodifikasi data pada satu waktu, mencegah konflik antar thread. Misalnya kita balik lagi ke sini. Nah, jadi ini kan tadi tiga-tiganya nih mengakses satu resource. Jadi solusinya itu ya producer 1 mengakses duluan. Setelah selesai baru produser 2, setelah selesai baru produser 3 gitu, tergantung prioritas. Setelah itu starvation. Nah kalau untuk starvation itu dia dengan penggunaan priority scheduling atau fair scheduling, jadi bisa memastikan bahwa setiap thread itu mendapat giliran mengakses sumber daya yang diperlukan. Dalam Pthread memastikan bahwa mutex tidak terlalu sering digunakan atau mengatur prioritas eksekusi thread dengan baik juga dapat mengurangi kemungkinan starvation. Misalnya kayak yang ini tadi itu, ini dikasih time out gitu kan, atau dikasih ya udah nih kamu sekali ini kamu sekali gitu. Jadi semuanya harus sekali dulu. Jadi misalnya ya dia masukkan, terus ini kan nanti misalnya balik lagi ke prioritas 1, ke prioritas 2, prioritas 3, prioritas 5 nya terulang-ulang mundur terus gitu. Jadinya biar nggak berulang-ulang seperti itu, ya udah kita semuanya harus sekali dulu baru muter. Si prioritas 1 boleh ngambil lagi setelah semuanya selesai gitu. Nah, di dunia nyata itu kita bisa melihat contoh penggunaan thread dalam berbagai aplikasi. Misalnya nih di web server multithreaded itu dia ada Apache. Nah, Pthread itu di Apache digunakan untuk menangani banyak permintaan klien secara bersamaan. Jadi setiap permintaan klien itu ditanganin oleh thread yang berbeda. Jadinya server itu bisa melayani banyak pelanggan, pengguna, tanpa harus menunggu permintaan sebelumnya selesai diproses. Nah, terus contoh lainnya itu ada pada scheduler di kernel Linux. Di sini tuh Pthread digunakan untuk memungkinkan proses dan thread dijadwalkan oleh CPU secara bersamaan. Linux itu kan menggunakan lightweight process atau LWP yang mendukung multitasking untuk berbagai tugas seperti I/O asynchronous, pengelolaan memori, dan penanganan interupsi. Nah itu semuanya pakai multithread gitu. Selain itu juga ada aplikasi kompresi file multithreaded seperti Gzip atau Zip2. Terus dengan Pthread ini jadinya file besar itu dapat diproses secara paralel. Filenya itu nanti dibagi menjadi blok-blok kecil dan tiap threadnya itu akan mengompres blok-blok tersebut secara bersamaan sehingga proses kompresi berjalan jauh lebih cepat dibandingkan eksekusi berurutan. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu Java Thread. Untuk menggunakan Java mekanisme memudahkan kita dalam menggunakan implicit threading. Java menggunakan thread flow untuk memberikan tugas dan thread secara otomatis dikelola oleh sistem. Di Java ada dua cara untuk mengelola thread. Di sini ada Java Virtual Machine dan Implicit Threading. Dan Java juga menghadapi tantangan umum dalam multithreading seperti race condition, deadlock, dan starvation. Di Java bisa mengatasi tantangan race condition dengan menggunakan kata kunci sinkronis. Untuk mengatasi deadlock, kita bisa menyediakan deadlock dari Java util concurrent lock. Sedangkan untuk starvation, Java menawarkan opsi file lock. Dalam mekanisme pengelolaan thread lebih aman dan terhindar dari masalah multithreading. Java Thread ini bisa digunakan dalam berbagai aplikasi seperti web multithread, di mana setiap permintaan HTTP diolah oleh thread
yang berbeda. Seperti Apache Tomcat mengandalkan thread pool untuk permintaan klien secara efisiensi. Dalam basis data seperti MySQL, thread kemungkinan sekuensi query untuk meningkatkan efisiensi. Pada aplikasi pemrosesan file besar, Java Thread memproses bagian-bagian file dari pemrosesan log dan kompresi file. Itu mempercepat waktu pemrosesan dibandingkan metode sekuensial. Saya akan melanjutkan materi membahas tentang Windows Thread. Pertama, mari kita pahami apa itu threading. Threading itu bisa diibaratkan sebagai pekerja yang menangani tugas berbeda dalam suatu perusahaan yang sama. Nah, di Windows ada dua cara kita bisa mengelola thread. Ada implicit threading dan explicit threading. Kalau pakai implicit threading, Windows yang akan otomatis mengatur semua thread kita. Gampang banget karena kita nggak perlu pusing soal manajemennya. Tapi kalau implicit threading, kita yang pegang kendali penuh. Enaknya kita punya lebih banyak kontrol, tapi juga lebih ribet karena kita harus atur semuanya sendiri. Lalu dalam pengelolaan thread ada beberapa tantangan, misalnya seperti race condition, deadlock, dan starvation. Nah, Windows punya solusi gitu buat masalah-masalah ini. Misalnya untuk menghindari race condition, kita bisa pakai yang namanya critical session atau mutex. Critical session memastikan hanya satu thread yang bisa mengakses bagian tertentu dari kode kita di satu waktu. Sementara mutex digunakan untuk sinkronisasi antar thread, khususnya kalau thread yang dari proses yang berbeda. Untuk deadlock, Windows punya metode wait for multiple object yang memungkinkan thread untuk menunggu beberapa sumber daya sekaligus atau menggunakan timeout biar thread nggak stuck selamanya. Dan kalau ada masalah starvation, di mana thread prioritas rendah gak kebagian giliran, Windows punya solusi priority inversion handling. Ini membantu thread prioritas rendah agar gak diabaikan terus-menerus. Kalau kita lihat contohnya di dunia nyata, thread ini bisa kita temukan di Task Manager. Saat kita buka Task Manager, Windows sedang menggunakan thread untuk menampilkan informasi real time dari setiap proses yang berjalan. Contoh lainnya di server web seperti IIS, singkatan dari Internet Information Service, di mana setiap permintaan HTTP ditangani oleh thread yang berbeda, sehingga server bisa melayani banyak klien secara bersamaan. Di aplikasi GUI Windows, thread juga memastikan bahwa tampilan antarmuka tetap responsif meskipun ada proses latar belakang yang berat. Nah, untuk kesimpulannya, pustaka thread seperti pthread di Unix atau Linux, Java Thread, dan Windows Thread memegang peranan penting dalam mengelola, membuat, dan mensinkronkan thread. Nah, untuk tantangan utamanya mencakup masalah deadlock, race condition, starvation. Terus ada dua pendekatan dalam threading, yaitu implicit threading, explicit threading. Nah, terus untuk implicit threading itu sistem secara otomatis mengelola thread sehingga memudahkan kita dalam pengembangan aplikasi, sedangkan untuk explicit threading memberikan kita kontrol penuh tetapi memerlukan pengelolaan sumber daya dan sinkronisasi yang lebih kompleks tuh. Nah, untuk threading itu sangat penting dalam dunia nyata. Misalnya pada server web, thread digunakan untuk mengelola ribuan permintaan secara efisien di aplikasi desktop atau mobile. Threading menjaga responsivitas UI sehingga aplikasi tetap lancar
meskipun menjalankan tugas berat di latar belakang. Terus untuk tantangannya dalam trading itu seperti deadlock, bisa diatasi dengan mekanisme sinkronisasi yang tepat seperti teks, smartphone, race condition dapat dicegah dengan teknik sinkronisasi antar trade, dan starvation bisa diatasi melalui priority inversion handling atau fair scheduling, untuk memastikan bahwa setiap trade mendapatkan giliran yang adil untuk menggunakan sumber daya. Nah, jadi kesimpulannya, Windows Trade ini sangat penting dalam membantu aplikasi berjalan mulus dari server web hingga aplikasi desktop trading, memastikan format tetap optimal meskipun ada banyak tugas yang berjalan di latar belakang. Sekian dari kami, terima kasih.